Selamat pagi sahabat Saroha yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi renungan untuk hari ini, kita terlebih dahulu berdoa. Kita berdoa. Kasih karunia bagimu dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Sahabat Saroha, sebelum saya sampaikan firman Tuhan, saya akan ucapkan selamat ulang tahun kepada saudara-saudari kami yang berulang tahun hari ini atau seminggu ini. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan umur yang panjang, kesehatan, dan juga Tuhan senantiasa menambahkan berkat-berkat-Nya dalam kehidupan saudara. Demikian juga buat saudara-saudari kami yang sampai hari ini masih dalam keadaan sakit, yang dirawat di rumah, yang dirawat di rumah sakit, kami senantiasa berdoa agar kiranya Tuhan memberikan kekuatan untuk menjalani semua proses ini, dan kiranya memberikan saudara-saudari sekalian kesehatan untuk hari-hari ke depan boleh kembali dalam keadaan sehat untuk melakukan aktivitas seperti sedia kala. Tuhan Yesus memberkati. Firman Tuhan yang menjadi nats renungan kita untuk pagi hari ini tertulis di dalam 2 Tawarik pasal yang ke-16 ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatan-Nya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Dalam hal ini engkau telah berlaku bodoh. Oleh sebab itu, mulai sekarang ini engkau akan mengalami peperangan. Demikian firman Tuhan. Sahabat Saroha yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, seringkali kita merasa kecil, merasa rendah dan lemah di tengah-tengah berbagai pergumulan-pergumulan yang kita lewati, yang kita lalui setiap harinya. Dalam situasi itu, tidak sedikit di antara kita mungkin berkata atau mungkin merasakan di mana Tuhan ketika hati atau keadaan sedang dalam keadaan sakit. Mungkin juga kita akan berkata, apakah Tuhan juga memalingkan pandangannya ketika kita bergumul dalam segala pergumulan-pergumulan hidup kita. Mungkin perasaan itu kita alami di saat-saat pergumulan kita itu sangat-sangat berat dan sangat-sangat sulit untuk kita lalui. Tapi firman Tuhan hari ini hendak mengajar kita untuk melihat bahwa ternyata Tuhan tidak pernah memalingkan pandangannya dalam semua proses pergumulan-pergumulan yang kita hadapi. Firman Tuhan mengatakan tadi, karena mata Tuhan menjelajah, memperhatikan, melihat segala sesuatu yang kita hadapi hingga hari ini. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi, tentunya untuk melimpahkan kekuatan kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Tuhan. Apa yang mau diperlihatkan oleh nats ini? Yang pertama, ternyata kita harus mengerti dan kita harus juga paham atau diajar melalui nats ini bahwa sesungguhnya Tuhan melihat seluruh detik atau langkah dalam perjalanan kehidupan kita. Tuhan juga tahu dan Tuhan juga melihat setiap apa yang kita pergumulkan di tengah-tengah kehidupan kita. Artinya mata Tuhan tidak pernah luput untuk memandang pergumulan kehidupan kita. Dan mata Tuhan tidak seperti mata manusia yang hanya terbatas dalam segi pandangan atau dalam segi untuk memperhatikan segala sesuatu. Tetapi mata Tuhan adalah hal yang memandang, menjelajah, dan juga memperhatikan segala perjalanan, segala langkah di tengah-tengah kehidupan kita. Dikatakan juga dalam nats ini bahwa Ia menjelajah seluruh bumi
yang artinya tidak ada yang tersembunyi, tidak ada yang luput, tidak ada yang terlewatkan dari hadapan Tuhan. Dari hal ini juga kita memahami apapun dari kehidupan kita yang terkecil, ternyata Tuhan tidak pernah meluputkan pandangannya dari situ. Dia bisa melihat air mata kita, dia bisa melihat penderitaan kita, dia juga bisa melihat dari sisi kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, baik juga dari sisi perbuatan-perbuatan yang tidak baik yang bisa kita lakukan. Artinya tak satu pun yang bisa terlewat dari kehidupan kita. Semua terbuka di hadapan Tuhan dan semua diketahui oleh Tuhan apa yang bisa kita lakukan di tengah-tengah kehidupan kita. Yang kedua, tujuan Tuhan memperhatikan kita, kita juga harus pahami bahwa ketika Dia mengetahui keadaan kita, disinilah kita memahami bahwa Tuhan juga memberikan kita kekuatan. Tuhan juga memberikan kita kemampuan. Ketika Tuhan melihat keadaan atau ketidakmampuan kita berproses dalam setiap proses kehidupan kita. Artinya nats ini juga mengajarkan kita bahwa Tuhan memperhatikan dan memberikan kita kemampuan dan kekuatan untuk melewati setiap apa yang menjadi proses atau menjadi bagian kehidupan kita. Baik ketika kita putus asa, disitulah Tuhan menyatakan kuasanya. Ketika kita menemukan jalan-jalan buntu di tengah-tengah kehidupan kita, berarti kita diajarkan bahwa tidak ada batas jalan buntu bagi Tuhan, tetapi Tuhan mampu memberikan kita pencerahan, mampu memberikan kita jalan yang baru untuk melewati segala kebuntuan di tengah-tengah kehidupan kita. Maka segala kekuatan yang daripada Tuhan itulah yang mampu membuat kita sanggup untuk berjalan melewati segala jalan-jalan yang sulit di tengah-tengah kehidupan kita. Dan yang ketiga, ada sebuah syarat atau ada syaratnya, yaitu dikatakan di dalam nats ini, hati yang terus menyerahkan hidup kepada Tuhan. Berarti itu adalah hati yang tidak mendua. Itu adalah hati yang tidak menjadikan Tuhan sebagai pilihan kedua. Tetapi bagaimana hati yang terus menyerahkan atau yang sungguh-sungguh adalah seseorang yang mampu menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya sandaran di dalam kehidupannya. Tidak mendua, tidak menjadikan Tuhan sebagai pilihan kedua, tetapi satu-satunya menjadi sandaran di tengah-tengah kehidupan kita. Oleh karena itu, firman Tuhan hari ini mengajak dan mengajar kita bahwa tak satu pun luput dari pandangan Tuhan. Sukacita dan duka cita, kesulitan dan kesenangan, tetapi firman Tuhan mengajar kita hari ini, jangan takut bahwa mata Tuhan tertuju kepada kita saat ini dan bukan hanya hari ini, untuk hari esok dan juga selanjutnya perjalanan kehidupan kita. Yang pastinya bagaimana kita juga bisa memberikan atau menyerahkan segala kehidupan kita sepenuhnya hanya kepada Tuhan dan tidak menduakan dan tidak meragukan apa yang Tuhan bisa perbuat di tengah-tengah kehidupan kita, supaya kita semuanya mendapatkan kekuatan, penyertaan, pemulihan dari segala pergumulan-pergumulan kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, firman Tuhan yang boleh kami dengar hingga hari ini mengajar kami bahwa tidak ada satu pun yang boleh luput dari pandangan Tuhan dalam perjalanan kehidupan kami. Tapi firman Tuhan mengajar kami segala sesuatu yang boleh kami lakukan, itu semua Tuhan ketahui, baik dari sisi kebaikan dan juga hal-hal yang kurang baik yang boleh kami lakukan. Ajar kami untuk memahami bahwa kehidupan kami seharusnya adalah hal yang mendatangkan sukacita dalam kehidupan kami dan di hadapan Tuhan juga. Karena setiap langkah, setiap isi hati kami, Tuhan tahu. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi, segala perjalanan kehidupan kami. Oleh karena itu Bapa di surga, hendaklah kehidupan kami juga ke depan
boleh kami lakukan dengan banyak hal-hal yang positif, hal-hal yang baik, agar kami mendapatkan penyertaan, agar kami juga mendapatkan banyak berkat-berkat Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami. Dalam segala tindak laku kami, mungkin kami lemah untuk menjauhkan diri kami dari hal-hal yang tidak Tuhan kehendaki. Tetapi melalui firman Tuhan, melalui roh Tuhan yang ada dalam kehidupan kami, hendaklah kami dimampukan untuk setiap hari membaharui diri kami menjadi lebih baik, semakin baik, dan seterusnya akan menjadi kehidupan kami semakin baik dan lebih baik lagi. Bapa di surga, berkati setiap jemaat Tuhan dimanapun mereka boleh berada hingga hari ini. Dalam segala pekerjaan dan aktivitas, hendaklah penyertaan Tuhan senantiasa memberkati apa yang mereka boleh kerjakan, agar kiranya akan menghasilkan hal-hal yang baik yang boleh mereka pakai dalam segala kebutuhan-kebutuhan hidup, mencukupkan segala kebutuhan-kebutuhan hidup mereka. Terlebih buat saudara-saudari kami yang sampai hari ini masih dalam keadaan sakit, kiranya penyertaan dan juga Tuhan yang kiranya memberkati setiap apa yang mereka boleh lalui, setiap proses, obat, makanan yang boleh mereka makan. Itulah cara Tuhan untuk memberkati tubuh mereka mendapatkan kesembuhan, dan kiranya mereka boleh kembali melaksanakan segala aktivitas seperti sedia kala yang sudah mereka lakukan pada hari-hari yang lampau. Berkati juga segala sesuatu yang kami rancangkan, agar itu akan mendatangkan hal-hal yang baik di tengah-tengah kehidupan kami. Ampunkan kami dari segala dosa dan pelanggaran, agar kami senantiasa layak menerima berkat-berkat Tuhan. Terpujilah namamu hingga selama-lamanya. Amin.